Tunggal adalah titik lemah kekristenan ya saudara-saudara ya. Bagi di luar Kristen, Tritunggal itu udah jadi sasaran tembak. Allahnya ada 3 katanya ya. Terus gimana Pak kalau Allahnya ada 3? Ya tidak alkitabiah, tidak Pancasila. Ya, Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Pak, Tritunggal kan esa. Kata siapa? Tritunggal tidak pernah bisa esa. Catat itu. Ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu esa. Esa pula Kristus Yesus. Jadi yang esa itu Allah, yang esa itu Kristus Yesus. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia serta kesehatan, dan dari sekian banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan, yang paling berharga adalah nikmat iman dan Islam. Semoga itu kita pegang sampai akhir hayat. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, perbedaan yang terjadi pada Konsili Nisea antara kelompok Arius dengan Athanasius yang merupakan perwakilan dari Alexander dari Alexandria, yang terjadi pada tahun 325 Masehi, yang pada akhirnya konsili tersebut menetapkan konsep ketuhanan yang diakui oleh kerajaan Romawi saat itu, yakni Konstantin, adalah konsep Trinitas atau Tritunggal. Namun demikian, saudara, ternyata perselisihan dan perbedaan tersebut tidak berakhir dan tidak berujung hanya sampai pada Konsili Nisea tersebut. Seiring perjalanan waktu dan perubahan, pergeseran dan pergantian masa, konsep-konsep yang di luar Trinitas tetap berkembang dan tetap beredar ataupun tetap diajarkan. Jadi terjadilah pada akhirnya 2 konsep terbesar, 2 kubu terbesar dalam konsep keimanan atau konsep ketuhanan dalam kekristenan, yang kita kenal dengan konsep Trinitarian dan konsep Unitarian, di mana keduanya memiliki jalur dan pola pemahamannya masing-masing di dalam memahami dan mengemas tentang konsep Tuhan di dalam agama Kristen. Ya. Pada konsep Trinitarian yang kita kenal dengan istilah Trinitas atau Tritunggal, mereka meyakini di dalam keesaan Tuhan, ya, memang di situ diakui Tuhan itu adalah esa, namun keesaannya itu adalah esa yang membentuk kepada satu kesatuan. Artinya di dalam pribadi Tuhan yang esa itu
terdapat di dalamnya ada 3 unsur, yakni unsur Bapa, yakni Allah itu sendiri, Tuhan Anak, yakni Yesus Kristus, dan ada unsur pihak yang ketiga atau unsur yang ketiga, yakni yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, ini yang diyakini di dalam konsep Trinitas, di mana ketiga unsur itu mereka yakini satu esensinya ataupun satu adanya. Namun tidak demikian dalam konsep Unitarian. Di dalam konsep Unitarian, entah itu konsep saksi Yehova ataupun dalam hal ini juga Oneness lah mungkin ya. Meski ada perbedaan antara yang dua itu, tapi tetap ada satu kesamaan di mana mereka meyakini bahwasanya yang namanya Tuhan itu ya Esa. Esa dalam konteks adalah tidak memiliki unsur-unsur tertentu. Jadi Esa dalam bentuk yang tunggal, ya. Tunggal dalam arti semurni-murninya, tidak lagi gitu. Cuma yang menjadi permasalahan dalam konsep Unitarian, yang tunggal itulah adalah ya Yesus itu sendiri. Dia Tuhan dan dia Yesus gitu, ya. Nah, di dalam inilah yang menjadi banyak pertikaian-pertikaian. Sampai pada akhirnya di masa sekarang ini atau pada saat ini saling terjadi perdebatan, sering terjadi perdebatan dan sering terjadi perbedaan pola pemahaman dan pola keyakinan. Berikut diantaranya kalau kita perhatikan saudara, seperti apa para pemimpin gereja ini, para pemimpin Kristen ini saling menyalahkan gitu ya, saling menyalahkan antara satu kelompok tertentu dengan kelompok yang lain, antara kelompok Unitarian dengan kelompok Trinitarian. Berikut saudara. Mengajarkan Tritunggal layak dilaporkan polisi, ya. Bagi siapa saja yang masih mengajarkan Allah itu Tritunggal atau Allah itu segitiga, saya menghimbau ya semua ya, para pengajar Tritunggal, pengajar segitiga layak dilaporkan polisi sebagai penghujat kekristenan. Ya, maka saya menghimbau stop, berhenti membicarakan Tritunggal, membicarakan Allah segitiga. Ya, Alkitab very clear, Allah itu esa, satu, roh, maha hadir. Akan tiba saatnya ada orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang masih membicarakan Tritunggal dan segitiga akan dilaporkan polisi sebagai penista-penista agama Kristen. Akan tiba saatnya itu, Tuhan akan pilih orang-orang yang secara ini punya wewenang untuk itu. Ingat, membicarakan Tritunggal, mengajarkan Tritunggal dan segitiga layak dilaporkan polisi sebagai penghujat, penghina agama Kristen. Sebab Allahnya orang Kristen itu satu, esa, roh, maha hadir, yaitu punya nama Yesus Kristus. That's it. Kalau kita jadi orang Kristen, jangan. Ini jelas saya marahin. Coba, kalau memang kalian pintar mentafsir itu ayat Alkitab, sekarang izinkan saya yang bertanya tentang Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kau jawab. Saya tanya satu pertanyaan saja. Kau bisa jawab apa tidak? Ubal balik kalian. Saya ini marah karena kalian bilang tadi pagi sama saya, kalian bilang sama Trinitas itu penyesat semua. Bapaknya adalah iblis. Kurang ajar memang kalian. Kristen kurang ajar kalian, Kristen penyesat kalian. Ingat teman-teman Kristen, kalau Anda yang dibaptis hanya dalam nama Yesus, Roh Kudus belum ada dalam diri Anda. Pak Bobo, betulkah? Ada ayatnya? Nih ayatnya, saya setuju. Kalau Anda hanya dibaptis dalam nama Yesus saja, tidak ada Roh Kudus dalam diri Anda. Mikir, otak tuh mikir, oneness. Paham ya? Jadi kalau Anda dibaptis hanya dalam nama Yesus, ingat dalam Kisah Para Rasul, dibaptis dalam nama Yesus. Maksudnya Kisah Rasul-Rasul, Petrus mengatakan dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Maksudnya kata Yesus itu, Yesus sendiri berbicara mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yesus yang mengajarkan dalam Matius 28 ayat 19. Kalau dalam Kisah Para Rasul itu kan Kisah Rasul kan bukan dia berbicara sendiri. Dia mengatakan baptislah dalam nama Yesus dalam arti mengikuti ajaran Yesus. Pahami itu, Bel.
Kalian ini hanya tahu berdebat di TikTok saja tidak berani. Coba kau jawab saya pertanyaan saya ini. Rikitiu. Malikiu. Dan kalian yang wanes itu. Coba kau jawab, pasti kau akan putar ke sana. Ingat ya, ayat ini harus kalian jawab dengan 2 ayat. Saya minta 2 ayat. Jangan, karena dia kemanusiaannya, dia mati saya salib, makanya dia punya manusia yang berteriak. Bego lu. Kau kira Alkitab pakai kup nenek moyang? Coba kau jawab ini. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Bapamu, Bapakku. Allahmu, Allahku. Bagaimana caranya menjawab itu? Pasti kau putar balik bambu. Putar lagi balik bambu. Itu kan Yesus kemanusiaannya. Bikin malu saja. Bikin malu aja, makanya micin itu dikurangin. Sini oknum itu gereja itu oknum itu kurang ajar. Mau gimana lagi? Yuk, yuk. Jangan, ini jelas saya marahin. Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Baik saudara, sudah sama-sama kita saksikan betapa menjadi satu polemik keributan yang cukup miris, begitu bahasanya, cukup miris antara kelompok Unitarian dengan kelompok Trinitarian. Yang satu meyakini bahwasanya di dalam diri Yesus itu ada Tritunggal, ya, ada unsur Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sementara dalam sisi lain memahami bahwasanya tidak ada unsur Tritunggal, itu tidak ada. Jadi ya yang Tuhan itu ya Yesus itu sendiri, begitu pemahamannya itu begitu ya. Dan bukan tanpa dalil mereka memahami pola pemikiran demikian. Satu sisi seperti kelompok Unitarian, dia memegang kepada 1 Timotius 2 ayat 5. Biasanya ini menjadi ayat-ayat sandaran buat para kaum Unitarian, di mana bunyi ayatnya, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, ini menjadi sandaran bagi orang-orang atau bagi kelompok yang memiliki pola keyakinan teologinya adalah Unitarian. Ya. Sementara bagi kelompok Trinitarian, mereka berpegang di antaranya, ini biasanya ada beberapa ayat yang mereka yakini, dan biasanya yang menjadi acuan mereka itu salah satunya adalah Matius pasal 28 ayat 18 dan sampai ayat 19. Ini ayat yang cukup krusial. Di antara isi kandungannya, ayat itu adalah Yesus memerintahkan untuk mengabarkan Injil ke seluruh bangsa. Gitu. Kabarkanlah Injil ke seluruh bangsa, baptislah mereka dengan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, itu menjadi satu referensi bahwasanya adanya unsur Trinitas itu di dalam diri Yesus itu sendiri. Terlepas dari 2 ayat ini tentang kekuatannya seperti apa dan bagaimana, saudara, karena sebetulnya ayat ini ya bisa dicek kembali tentang keabsahannya, begitu ya. Namun dari hal itu yang mau kita bicarakan adalah alangkah kasihannya Yesusnya sendiri nih. Di mana Yesus itu sendiri tidak pernah mengklaim dirinya berada di antara keduanya itu. Tidak pernah mengklaim kalau dia itu merupakan bagian dari Unitarian, dan tidak pernah mengklaim kalau dia itu adalah bagian dari Trinitarian. Tidak satu pun ada pernyataan Yesus yang secara jelas, tegas, ya, di dalam Alkitab itu menyatakan bahwasannya itu dia seperti apa yang digambarkan oleh kelompok Unitarian ataupun Trinitarian. Bahkan tidak ada pernyataan dalam terhadap diri Yesus itu sendiri bahwasanya dia itu Tuhan. Ya meski ada yang mengklaim, menganggap begitu ya, bahwasanya Yohanes pasal 13 ayat 13 ya. Yohanes pasal 13 ayat 13 itu dijadikan referensi atau dalil gitu ya, pernyataan dari Yesus bahwa dia adalah Tuhan begitu. Dan itu sebetulnya
ayat itu perlu di cross check kembali karena pernyataan di situ tuh ada yang salah gitu ya. Bunyinya Yohanes pasal 13 ayat 13 itu, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Pernyataan guru dan Tuhan dalam kalimat ini adalah satu kekeliruan, sebab kalau merujuk kepada Alkitab yang berbahasa Inggris itu kata-kata Tuhan itu menggunakan kata-kata Lord, bukan God, ya. You call me the teacher atau master and the Lord, and you are right in doing so, ya. Di situ Lord yang dipergunakan bukan God. Lord itu adalah Tuan, namun di dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata-kata Tuhan. Nah, itu bermasalahnya tuh di situ. Dan perlu dipahami, ini juga bukan pengakuan dan perkataan Yesus itu sendiri. Ini hanya pernyataan dari Yohanes saja. Jadi kedua-duanya tidak terdapat itu. Maka kenapa saudara, seorang dosen sekaligus dia adalah seorang pendeta, ya. Dia seorang pendeta di Amerika Serikat, di Mississippi itu. Dia menulis buku, ini bukunya saudara. Clayton Sullivan pengarangnya, dia menulis sebuah buku berjudul Selamatkan Yesus dari Orang Kristen. Oh, luar biasa ini saudara. Judulnya Selamatkan Yesus, ya, Selamatkan Yesus dari Orang Kristen. Kenapa dia menulis buku ini? Nanti kita adakan bedah buku berkaitan dengan buku ini, ya. Ini menarik buku ini saudara. Karena dia melihat kondisi umat Kristen sekarang ini yang begitu miris, terjadinya perpecahan dan pertikaian di mana-mana, belum lagi krisis kepercayaan dan keyakinan akidah di kalangan umat Kristen sendiri terhadap konsep ketuhanannya, sehingga dia merasa berhak atau terpanggil mungkin ya, pengakuannya begitu, dia terpanggil karena Yesus di dalam pemahaman orang Kristen baik Unitarian maupun Trinitarian itu jauh dari konsep yang sebenarnya dan sangat salah. Jadi dia menulis ini. Nah, dalam hal ini nanti kita akan mencoba untuk membahas buku ini. Kita adakan bedah buku terhadap tulisan Clayton Sullivan ini saudara. Baik, untuk pada kesempatan kali ini mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Begitu miris nasib Yesus ketika dia diyakini dalam kelompok Unitarian ataupun Trinitarian. Yang menjadi pertanyaannya, mana yang sebenarnya yang benar? Tentu saja kalau ditanyakan kepada mereka masing-masing, mereka akan meyakini kelompok mereka lah masing-masing yang saling membenarkan gitu ya. Yang Unitarian mengaku dirinya benar, yang Trinitarian mengaku dirinya benar, dan tidak ada yang salah. Nah, tapi begitu saling mereka berjumpa, mereka saling menyalahkan. Begitu luar biasa perdebatannya sehingga saling emosi tadi Pak Bom. Demikian saudara, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.